Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bitaufiq wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, tercatat 114 surat. Dari 6.666 ayat tersebut, terdapat lebih kurang 200 ayat menyerukan supaya kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Demikian yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Anjuran dalam berbuat baik ini bukan hanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan juga dianjurkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kebaikan yang dibuat oleh seseorang, pastilah kebaikan itu akan dikembalikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika seseorang suka menolong, pasti akan ditolong. Jika seseorang suka memaafkan kesalahan orang lain, pasti akan dimaafkan ketika dia berbuat kesalahan. Jika seseorang senantiasa memudahkan urusan-urusan orang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pula urusan-urusannya. Kenapa demikian? Karena ini sudah menjadi sunatullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kata Allah, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Surat Al-Isra ayat ke-7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa tingkatan dalam berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, tingkatan berbuat baik kepada orang lain adalah tidak mengganggu dan tidak menyusahkan orang lain. Ini merupakan tingkatan awal dari berbuat baik kepada orang lain. Andaikan seseorang belum bisa memberi, belum bisa berbuat terhadap orang lain, maka paling tidak berusaha tidak mengganggu dan tidak menyusahkan orang lain. Ini sudah memadai baginya, dan ini termasuk kategori telah berbuat baik kepada orang lain. Namun kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah tingkatan paling rendah dalam kategori ini. Kemudian yang kedua,
tingkatan dalam berbuat baik kepada orang lain adalah menyenangkan hati orang lain walaupun dengan hal yang kecil dan ringan. Akan tetapi orang lain merasa senang, merasa dihargai. Contohnya yang disampaikan oleh Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tingkatan berikutnya dalam berbuat baik kepada orang lain adalah membalas perbuatan orang lain setara dengan apa yang telah diberikannya kepada kita. Misalkannya, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan terbaring di rumah sakit misalnya, kemudian dia datang membawakan anggur, membawakan apel, membawakan roti dan lain sebagainya. Kemudian didoakannya kita supaya segera sembuh, sebelum pulang dititipkannya uang untuk biaya pengobatan. Ketika giliran dia yang ditimpa hal yang demikian ini, kemudian kita datang dan memberikan hal yang serupa dengan demikian, ini juga merupakan bentuk dari perbuatan baik. Inilah yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan, kata Allah, dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 86. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tingkatan yang ini masih termasuk golongan tingkatan yang menengah dalam kategori berbuat baik kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ada tingkatan yang lebih istimewa. Ada tingkatan yang paling tinggi dalam tingkatan berbuat baik kepada orang lain adalah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan yang lebih baik. Inilah tingkatan yang lebih tinggi dalam berbuat baik kepada orang lain. Hal ini sulit, hal ini susah memang, tapi inilah tingkatan yang paling tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasulullah ingin menyelekai, kalaulah Rasulullah ingin melukai, kalaulah Rasulullah ingin menghabisi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, mungkin tiadalah penghalang bagi Rasulullah untuk melakukan hal yang demikian ini. Akan tetapi apa yang berlaku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdakwah ke negeri Taif, beliau dilempari dengan tulang benulang, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan batu, dan bahkan salah satu batu yang dilemparkan kepada beliau terkena pelipis matanya. Beliau bercucurlah darah membasahi pipinya. Kemudian beliau bersembunyi di sebalik sebuah batu besar. Kemudian turun malaikat kepadanya dan menawarkan kepada beliau, "Hai Muhammad, tunjukkan kepadaku," kata malaikat, "gunung dan bukit yang mana yang harus aku angkat dan aku timpakan kepada penduduk Taif, dan engkau akan melihat dengan sekejap mata mereka semua akan rata dengan tanah." Apa jawab Rasulullah? Jangan. Walaupun saat ini bapak, kakek, nenek moyang mereka dari penduduk Taif tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi suatu saat nanti cucu cicit mereka pasti mengucapkan kalimat syahadat ini. Terbukti saat ini penduduk Taif 100% memeluk agama Islam. Beliau tidak membalas walaupun berpeluang untuk melakukan hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernyataan Rasulullah di atas memberikan contoh kepada kita bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah tidak mesti selalu dengan kekerasan, namun terkadang perlu sentuhan, namun terkadang perlu santunan, namun terkadang perlu disentuh dengan hal-hal yang lembut yang sehingga bisa meluluhkan hati. Kalau kita analogikan, tembok terbuat dari bahan yang keras. Besi merupakan benda yang keras. Batu bata demikian juga. Semen, pasir dan koral semuanya merupakan benda keras. Pernahkah terbayang oleh kita? Andaikan semuanya tetap pada wujud kerasnya, niscaya tembok tersebut tidak pernah wujud dan nyata. Namun, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa bisa tercipta? Karena ada unsur lembut yang menyatukan semua unsur-unsur keras tersebut. Apa wujud yang lembut itu? Wujud yang lembut itu adalah air yang mengalir di semua wujud keras itu, membuat semuanya menjadi bersatu hingga terciptalah sebuah bangunan yang kokoh serta indah dengan sentuhan air yang mengalir padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, senantiasalah menebar kebaikan, senantiasalah berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Di samping orang lain telah banyak berbuat dalam hidup kita, orang lain juga merupakan wasilah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan demikian? Kita tidak tahu ketika kita sedang tertidur pulas, kemudian ada si fulan yang bangun di tengah malam, kemudian membasuhkan mukanya dengan uduk, kemudian membentangkan sajadah, lalu sholat, menetes air matanya ketika berdoa. Apa yang dimohonkannya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, yang hidup dan yang sudah meninggal. Lalu doa itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kaum muslimin rahimakumullah, solat kita ditolak, puasa kita tidak diterima, zakat kita pun juga demikian, tidak ada pahalanya. Tapi ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, lalu ada saudara kita yang berdoa, lalu diijabahkan doanya itu, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena amal-amal kita, tapi karena doanya saudara muslimin kita yang khusyuk dan penuh keikhlasan. Dengan demikian, teruslah berbuat baik kepada siapapun tanpa memilih dan memilah, karena kita tidak tahu dari mana pintu surga itu akan terbuka. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.